Halo teman-teman semua, welcome back to my channel, Caroline Patricia. Buat teman-teman yang udah lama subscribe aku, pasti kalian pada bertanya-tanya nih, kenapa Orlin gak upload video setelah 1 tahun lebih? Dan juga ada beberapa teman-teman yang tanya langsung ke DM Instagram aku, kenapa kamu gak upload video dan kapan bikin video Study in China lagi dan video-video lainnya. Nah, di video ini aku bakal jawab pertanyaan teman-teman sekaligus dengan Q&A yang teman-teman udah tanyain di Instagram aku. Oke teman-teman, aku juga bakal kasih tahu teman-teman bahwa aku bakal aktif di YouTube lagi untuk menjelaskan kehidupan sehari-hari aku dan tips-tips menarik lainnya. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Sekarang aku mau menjawab pertanyaan teman-teman semua, kenapa sih aku hiatus segitu lamanya? Jawabannya adalah karena banyak kejadian yang terjadi di hidupku selama 1 tahun ini, sejak aku hiatus dari YouTube. Contohnya dari bisnis aku yang aku fokusin, terus itu aku juga harus ngejar kuliah aku, dan tiba-tiba kakek nenekku juga meninggal dan sakit, dan itu bener-bener bikin aku down banget, dan banyak hal lainnya yang bikin aku mengesampingkan YouTube dulu. Lalu teman-teman juga ada yang bertanya, gimana sih kondisi kuliah kamu, yaitu kuliah aku di China, yang sekarang aku lagi semester 6 di Tianjin University. Jawabannya adalah kuliah aku tetap berjalan dengan lancar dan bagus. Aku ada upload video terakhir yang ini, yang aku upload cara supaya apply beasiswa tahun ketiga, dan puji Tuhannya aku dapat beasiswa tahun ketiga itu, dan aku sekarang sedang menjalankan semester 6. Dan beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, aku baru aja apply beasiswa tahun keempat. Jadi ini bakal jadi beasiswa terakhir aku. Yeay! Semoga dapat ya teman-teman. Dibantu doanya, semoga dapat dan aku bisa lulus tahun depan Juli 2023 dengan baik. Lalu ada juga teman-teman yang tanya, kapan sih kak bisa balik ke China lagi? Jawabannya, aku sendiri nggak tahu ya teman-teman kapan bisa balik di China lagi. Karena kalau teman-teman ikutin berita, juga kondisi di China sekarang kurang baik berhubung dengan COVID-19. Peraturannya sangat ketat dan belum ada tanda-tanda pelonggaran karantina kecuali kamu memang ada kepentingan bisnis ke sana. Begitu teman-teman. Dan untuk informasi yang terbaru, aku kurang ikutin, tapi setahu aku China memang lagi menutup pendaftaran untuk mahasiswa-mahasiswa asing. Jadi mereka memang ingin menyelesaikan mahasiswa yang sekarang dulu. Begitu teman-teman. Nah, sekian untuk pertanyaan yang kira-kira ada di otak aku. Sekarang aku bakal jawab pertanyaan teman-teman dari Instagram. Nah, untuk pertanyaan pertama ada yang tanya nih, resep self-confidence-nya dong Besti. Nah, aku bakal ngejelasin tentang ini nih. Nanti aku bakal membuat video khusus tentang self-confidence. Tapi untuk aku sendiri, menurut aku itu bisa mendapatkan self-confidence seperti ini karena dukungan dari keluarga dan juga orang-orang terdekat aku. Jadi kalau misalnya circle kamu memang positif dan memang dia menghargai kamu apa adanya, pasti kamu bakal merasa worthy dan kamu bakal lebih pede jauh, karena kamu bakal gak peduli apa yang orang omongin di luar sana yang gak ada hubungannya sama kamu, ketika orang-orang yang di sekeliling kamu itu mendukung kamu. Itu yang pertama, itu faktor eksternal. Tapi untuk faktor internal, kalau menurut aku, kamu itu harus menjadi versi terbaik dalam diri kamu. Set your goal, what you want to do, and how do you want to look. Kalau aku, dari hasil kerja keras yang aku lakuin, dan hasilnya aku ada kasih beberapa portion untuk mempercantik diri aku. Contohnya beli outfit, atau beli makeup, atau beli catokan yang lebih high quality supaya rambutku lebih bagus, atau perawatan wajah, dan lain-lain. Yang paling penting itu bukan apa yang kamu pakai atau seberapa mahal apa yang kamu pakai, tapi seberapa percaya dirinya kamu. Jadi ketahui nilai diri kamu, apa yang kamu bisa, dan ketika kamu udah tahu itu, kamu show to the world, kamu bakal terlihat lebih pede dan lebih cantik pastinya.
Nah, yang kedua, ini pertanyaan yang banyak ditanyain sama teman-teman. Gimana sih cara membagi waktu? Nah, sejujurnya ya, jujur banget, aku itu bener-bener nggak bisa bagi waktu sama sekali. Tapi, tips yang aku selalu pakai selama 2 tahun ini adalah dengan menulis jurnal. Ini aku bakal tulis di jurnal ini. Di jurnal ini, dia tebel, aku bakal tulis setiap harinya, setiap malam apa aja yang harus aku lakuin besok. Dan aku tulis malam-malam, dan percaya nggak percaya, di besok harinya tanpa kamu lihat, ketika kamu udah kebiasaan, itu bakal terekam di otak kamu untuk harus dilakukan. Aku nggak bisa memasang kayak harus jam berapa. Sebenarnya bisa, tapi itu membuat diriku banyak banget barrier. Jadi aku nggak bisa melakukan hal sesuka aku. Karena pekerjaan aku itu kan work from home, jadi gak harus di office dari 9 to 5. Jadinya aku selalu ada to-do list, apa aja yang harus aku lakuin. Aku itu to-do list aku maksimal 5, dan 5 itu kamu harus kerjain 3, 2-nya kamu bisa besoknya lagi. Jadi kamu gak bakal keteteran. Kalau aku sih kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana kuliah sekarang, Kak? Sekarang aku pengen jawab, tadi sebenarnya aku udah jawab di awal-awal, tapi sekarang aku pengen jawab lebih detail lagi. Oke, gimana kuliah aku sekarang? Aku sekarang ada di semester 6, mau ke semester 7, yaitu adalah tahun terakhir aku. Dan untuk tahun ini, aku memutuskan untuk, di tahun terakhir ini, aku bakal sekolah di Australia untuk mengambil college. Aku bakal ambil tahun terakhir aku sekaligus ngambil college di Australia di bidang accounting. Gila nggak? Kayak semua orang tuh kayak kaget pas denger keputusan aku. Tapi ya, itu dia keputusan aku. Jadi di semester 7 dan 8 ini aku bakal berbarengan dengan ambil college di Australia. Dan ini bakal jadi bahan YouTube aku selanjutnya tentang perjalanan aku. Dan kenapa aku memilih untuk ambil college, aku bakal jelasin di video selanjutnya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah what makes you happy? Ini adalah pertanyaan yang menarik banget dan sempat aku pertanyakan ketika aku memutuskan untuk hiatus YouTube. Karena di saat itu aku bertanya-tanya apa yang membuat aku bahagia. Dan seiring perjalanan waktu, aku memberikan waktu untuk diri aku sendiri, dan sekarang aku menemukan what makes me happy. What makes me happy is a new adventure. Jadi ketika aku melakukan hal yang baru yang gak pernah aku lakuin, dan yang membuat aku berdebar dan excited banget, that is what makes me happy. Terus ada teman aku yang bertanya, why do you leave me so soon? Dan I'm sorry. I love you, but it's been 2 years I di Indo, dan aku memutuskan untuk memulai jalan yang baru. Yay. Dan ada yang bertanya juga, what is your biggest dream? Dan ini pertanyaan yang tricky for me because I'm still figuring out, but my biggest dream is to have a company. I want to have a company dan punya beberapa source of income dan bisa have my free time to go anywhere I want. Jadi aku pengen build system dan juga my business and my education background sampai aku bisa financial freedom, everything goes automatically, dan aku bisa ke tempat-tempat yang aku memang pengen pergi dan enjoy my life. Who is someone you admire? Ini adalah pertanyaan yang super sensitive, dan ini adalah pertanyaan yang aku dapat juga ketika aku melakukan speaking test IELTS. Dan jawabannya adalah I guess my dad and my grandparents, karena mereka itu benar-benar bekerja sangat keras sampai ada di titik ini dan menghasilkan apa yang mereka punya, dan dedication mereka, it makes me impressed.
Aku memang bukan orang yang punya dedication yang tinggi banget dalam waktu yang lama banget, kayak 15 tahun, 20 tahun. That's why I admire them so much. Aku tipe orang yang gampang bored di suatu hal, dan aku harus belajar banyak dari mereka untuk lebih konsisten dan menghargai sesuatu yang ada dan hemat. Aku selalu diajarin untuk hemat dari kecil dan appreciate things. Dan pertanyaan terakhir adalah, apakah kamu akan ambil S2? Ini sesuatu yang aku masih pertanyakan untuk diriku sendiri. Aku juga nggak tahu bakal ambil S2 atau enggak, karena aku bukan tipe orang yang segitu sukanya dengan sekolah. Menurut aku sekolah itu full of rules, dan kamu nggak bisa kreatif tentang diri kamu sendiri. Itu menurut aku. Tapi banyak banget hal yang pengen aku pelajarin, seperti economic, and then accounting, finance. I want to learn a lot of things, technology. Tapi aku kayaknya bakal ambil kayak course atau sesuatu yang bisa langsung aku lakukan, bukan kayak formal studies, if you get what I mean. Dan I want to keep learning sampai kapanpun. I will think twice to get S2, tapi there is on my list. Nah, segitu aja teman-teman, pertanyaan dari teman-teman udah aku jawabin. Semoga menjawab semua pertanyaan dari kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, kalian bisa tanya di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, untuk like. Karena apa? Karena aku bakal aktif di YouTube sampai panjang sekali. Aku bakal menjelaskan tentang gimana aku apply di Australia, college apa yang aku datang, house tour, room tour, masih banyak banget. Jadi stay tune dan it's gonna be exciting. Okay, bye bye, see you on my next video.